Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu Sidang Jemaat yang bisa hadir pada pagi hari ini untuk kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya saya ingin menyapa, mungkin ada sidang jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Mungkin bisa lambaikan tangan kepada sidang jemaat di tempat ini. Puji nama Tuhan, kami ucapkan selamat datang Ibu, selamat beribadah dan bergabung bersama kami di GPDI Kali Putih. Kiranya berkat yang Tuhan telah siapkan kepada kita pada pagi hari ini mengikuti apa yang bisa kita berikan yang terbaik, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Amin saudara. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan, agar roh Tuhan boleh mengalir dalam setiap kehidupan saya dan saudara, memimpin saya dan saudara untuk dapat kita melangkah menjalani kehidupan kita. Kami datang kepadamu Bapa. Kami rindu Kau penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Mari bersama naikkan pujian ini bagi Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari bersama kita katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkan kami Bapa. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih kehidupan kami Bapa. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Mari sidang jemaat, saudara-saudara untuk bangkit berdiri, menyatakan bahwa Roh Kudus yang hidup memenuhi saya dan saudara pada pagi hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Katakan ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Buka hati Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati Tuhan,
hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu Buka hatiku Tuhan. Kami mau berserah Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan. hidupku di altar-Mu. Sekali katakan dengan sungguh-sungguh, buka hati kami Tuhan. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati kami Tuhan. Oh Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan jamah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami undang Kau hadir sampai ke dalam sanubari kami, sampai ke dalam titik hati kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menyerahkan kehidupan kami untuk Kau koreksi setiap kami pribadi, masing pribadi Tuhan. Apakah kami sungguh benar-benar layak untuk kami datang kepada Engkau? Apakah kami sungguh benar-benar layak untuk berseru kepada Engkau? Untuk kami memohon berkat-Mu, kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon kesembuhan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, dengan bertekuk lutut kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Ini hidup kami Bapa. Kami siap Kau bentuk kami. Kami siap Kau perbaharui kehidupan kami. Kami siap Kau pakai hidup kami Tuhan untuk berkenan di hadapan-Mu.
Mari Bapa, kami mau serahkan ibadah kami awal pertengahan hingga akhirnya. Kuasa Roh Kudus-Mu kami undang di tengah-tengah kami. Kiranya damai sejahtera dan sukacita-Mu boleh melimpah atas seluruh sidang jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini. Jikalau pada pagi hari ini ada saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir Bapa, mari Tuhan dalam siap keadaan mereka, Kau lawat mereka Tuhan. Jikalau lemah Kau kuatkan mereka. Jikalau dalam keadaan sakit Kau sembuhkan mereka Tuhan. Jikalau ada keadaan lalai Tuhan, Kau ingatkan, Kau tarik kembali mereka ke tempat ini Bapa. Sehingga kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan siapkan di tempat ini boleh mengalir kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap membiarkan, memberikan diri kami untuk Kau bentuk kami melalui firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan nanti firman-Mu Bapa, kiranya bisa menjadi kekuatan dan penopang dalam kehidupan kami. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Bahwa di dalam setiap kehidupan kita selalu dihadapkan oleh iman dan kekhawatiran saudara. Iman, bagaimana kita mempercayai sesuatu hal baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kita mengimani apa yang ada di dalam Tuhan Yesus. Sedangkan kekhawatiran, kita mempercayai hal-hal buruk itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana saya dan saudara? Apakah iman saudara jauh melebihi kekhawatiran saudara untuk saudara dapat melangkah melewati tahun 2022? Atau sebaliknya, kekhawatiran yang saat ini saya dan saudara miliki jauh melebihi iman kita. Itu yang membuat kita takut, itu yang membuat kita tidak bisa berjalan, itu yang membuat kita sulit untuk melaksanakan firman. Tapi saya yakin dan percaya, saya dan saudara tidak pernah berjalan sendiri, karena kita punya Tuhan yang selalu berjalan bersama kita. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu berjalan sendiri, tapi saya punya Tuhan yang selalu menopang saya. Ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Katakan melewati lembah duka Samu, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. katakan ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Katakan biarlah sinar-Mu Tuhan. Biarlah sinar-Mu menerangiku,
Ku tak dapat jalan sendiri. Puji nama Tuhan. Biarpun kita tidak dapat jalan sendiri, tapi Tuhan akan selalu menuntun kita. Puji nama Tuhan. Saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyatakan bahwa Tuhan itu besar di dalam kita. Dan iman kita sangat dahsyat untuk mengalahkan segala sesuatu. Haleluya. Kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Katakan imanku tak harus besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, Karena Dia yang bekerja buat saya dan saudara. Haleluya. Kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan akan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Tuhan, Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. bila Kau di sisiku Tuhan, Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. sekali katakan bila Kau di sisiku Bila Tuhan. Kau di Haleluya. pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja dalam hidupku, yang selalu
silakan duduk saudaraku. Haleluya. Bahwa dinyatakan bahwa iman kita sebesar biji sesawi saja kita mampu memindahkan gunung, apalagi cuman karena sakit penyakit, cuman karena permasalahan ekonomi, cuman karena permasalahan di dalam rumah tangga. Yang sebenarnya itu bukan hanya cuman ya saudara, karena saya merasakan sendiri bagaimana ketika Tuhan memberikan pencobaan di dalam kehidupan kita. Saya sempat mengira bahwa iman itu melepaskan kita dari berbagai macam masalah. Tetapi di dalam Alkitab saya banyak belajar, bahkan karena iman kita, justru Tuhan ingin membawa kita di dalam masalah. Supaya apa? Supaya Tuhan mencoba iman kita, dan iman kita mampu bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Itulah guna kita pengikutan kita di dalam Tuhan, kesungguhan di dalam Tuhan. Bukan hanya karena 1-2 masalah kita terus pergi meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan mau melihat seberapa besar iman yang telah Tuhan percayakan kepada kita, yang telah bertumbuh dalam kehidupan kita, untuk kita siap menghadapi masalah-masalah. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali katakan, biar bumi akan berlalu. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya. Apapun yang terjadi atas saya dan saudara, firman Tuhan akan selalu ya dan aman. Janjinya akan selalu ditepati bagi kita. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku sekali katakan shalalalalala. Shalalalalala, Kami cinta aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Puji nama Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kita berikan kepada Tuhan merupakan seruan dari kehidupan kita, merupakan pernyataan sikap iman kita kepada Tuhan. Tidak akan goyah, tidak akan goncang terhadap apapun. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita. Kita berikan seluruh kehidupan kita. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Kita berikan kepada Tuhan karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Karena firman-Nya telah disiapkan bagi kita. Agar boleh menjadi penguat dan terang bagi jalan kita. Haleluya Yesus.
saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kami kuat karena Kau yang menopang kami, Tuhan. Kami tak mampu, Tuhan, kalau tanpa Engkau di sisi kami. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. katakan bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Kau sediakan mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saudara kita udah bangkit berdiri. Mari nyatakan kami yakin Tuhan. Yakin Saat Kau berfirman kepada kami Tuhan, ku menang. kami menang saat Kau bertindak bagi kami Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Dekap kami Tuhan, jaga dan lindungi kami Tuhan. Karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. mari bersama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Tuhan. Saat ini apa yang terjadi dalam kehidupan kami, Kau sanggup Tuhan, Kau mampu Tuhan untuk melepaskannya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
disediakan bagiku, ku diangkat dan Katakan mujizatnya Tuhan, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan sekali katakan mujizatnya. Waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Segala hormat dan puji kami aturkan kepada Bapa yang di surga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa jadi karena Kau mengadakan apa yang tidak ada. Kau menjadikan mungkin bagi yang tidak mungkin. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, Allah yang luar biasa, layak diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Firman-Mu adalah pribadi-Mu yang akan ditampilkan di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah dengan hadirnya kuasa-Mu. Karena firman-Mu bukan huruf yang mati, tapi firman menjadi nyata, menjadi manusia, menjadi daging. Itulah Yesus Tuhan kami. Bapa, terima kasih kemampuan, kekuatan, kesehatan telah Kau berikan pada kami. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom, puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah luar biasa. Firman Allah pagi hari ini dengan tema mencari kebenaran ditemukan di dalam Yesus. Mintalah akan diberi, carilah akan mendapat, ketuklah pintu, pintu akan dibukakan. Mencari berarti meninggalkan tempat, menuju tempat yang kita cari. Meninggalkan tempat adalah meninggalkan karakter dosa, mencari kebenaran, harus menemukan di dalam yang empunya kebenaran. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Iya, dosa datang dari satu orang. Semua manusia menjadi berdosa. Kebenaran juga hanya datang dari satu orang. Ini perlu saudara pahami. Kadang-kadang banyak orang mengatakan benar, tapi bukan dari sumber yang benar. Kita perlu belajar sumber yang benar siapa tuh. Ada dua Adam. Adam pertama makhluk hidup, tapi mati oleh karena dosa. Adam yang akhir, roh yang menghidupkan. Tuhan menciptakan manusia, saya dan saudara, menciptakan hidup dari roh Allah. Berbeda dengan makhluk yang lain, hidup
sudah ketika diciptakan, bukan dari Roh Allah. Nah sekarang bicara ketaatannya. Seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian juga oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Kenapa orang Kristen kok tidak bisa menjadi benar ya? Kenapa ya? Padahal ditulis dalam suratan Roma, oleh ketaatan satu orang, semua orang jadi benar. Ketaatan ini ketaatan atas perintah. Ketaatan atas firman yang dilakukan. Kalau firman hanya didengar, tidak dilakukan, ya tidak akan memperoleh apa-apa. Kalau saudara mencari kebenaran sekalipun, tidak akan mendapatkan. Karena saudara tidak taat atas bimbingan firman. Tapi kalau kita taat, luar biasa. Semua kita orang Kristen, kalau taat atas suara Tuhan, akan menjadi benar. Seperti siapa? Seperti yang benar. Yang benar adalah yang taat. Siapa itu? Yesus atau Adam akhir yang taat. Sekarang kita akan melihat contoh ketaatan itu ternyata dari mendengar dan melakukan. Sampai kapanpun saudara mendengar tidak melakukan, tidak mungkin mencapai yang benar. Karena penggoda itu di depan pintu hati kita selalu berbisik untuk memustahilkan firman. Dengan banyak alasan, banyak dalih, ini, itu, dan lain sebagainya. Supaya saya dan saudara menjadi taat kepada iblis, tapi tidak taat kepada firman. Contoh ketaatan yang pertama dialami oleh bapaknya orang percaya, yaitu Abraham. Kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iya. Ketaatan, kalau tahu di sana ada keuntungan pasti taat. Jam 12 malam ada telepon, ditelepon oleh seseorang yang menyediakan uang 100 juta. Pasti saudara tidak berdalih untuk datang kepada yang akan memberi. Tapi kalau jam 12 malam Roh Kudus berkata, bangunlah, datanglah kepada Tuhan. Sulit untuk taat. Ini contoh, ilustrasi konkret. Kenapa manusia bisa taat dan bisa tidak taat? Kenapa manusia kalau terkait dengan kepentingan daging kok taat? Tapi kalau kepentingan roh kok tidak taat? Persoalannya adalah tidak mampu melawan godaan. Iblis selalu menggoda manusia. Sejak awal pertama manusia diciptakan Adam dan Hawa. Seluruh pohon buah di dalam taman ini boleh kau makan buahnya.
tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. Sebab ketika kau makan, kamu pasti mati. Tapi iblis menggoda Hawa, seorang perempuan yang melahirkan laki-laki, yang melahirkan anak laki dan perempuan. Tergoda, Adam pun tergoda. Akhirnya semua manusia yang ada dalam dunia ini, termasuk Nabi atau Abraham atau siapa saja, tidak memiliki kebenaran kecuali menyampaikan kebenaran. Seperti saya tidak memiliki kebenaran, tapi saya memberitakan kebenaran. Kalau saya ingin menjadi orang benar, saya bukan hanya mendengar berita, tapi saya harus di dalam yang benar. Abraham dan anak-anaknya semua mati. Lah Yesus anak Abraham, apa juga mati? Mati. Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Siapa yang taat? Yesus Kristus taat, anak Abraham. Semua manusia keturunan Abraham harus mati. Bedanya, Yesus Kristus adalah yang benar. Walaupun mati, berbeda dengan umat manusia yang berdosa. Tetap ada di dalam kubur, tulang belulangnya ada di dalam kubur. Tapi Yesus mati dan bangkit. Kebenarannya adalah terbukti Yesus bangkit dan naik ke surga. Di surga tidak ada manusia berdosa masuk surga. Semua manusia yang tidak benar tidak bisa masuk surga. Oleh sebab itu kita akan melihat fakta yang tertulis di dalam Alkitab. Siapa yang benar? Ketidaktaatan seorang. Semua manusia jatuh dalam dosa. Tapi ketaatan kepada satu orang, semua orang menjadi benar. Nah, saya dan saudara, setelah melihat, mendengar berita kebenaran, kemanakah saudara ambil keputusan? Taat kepada suara penggoda atau taat kepada suara yang akan menuntun kepada kebenaran? Dibuktikan di sini, yang taat satu-satunya manusia adalah Yesus anak Abraham. Filipi 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, tapi bukan manusia Adam awal, tapi manusia Adam akhir, bukan dari tanah liat, tetapi dari roh yang dikandung firman menjadi manusia. ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua manusia mati. Adam akhir, Yesus sekarang jadi manusia harus mati. Teruskan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Iya, cukup. Siapa yang bisa bertekuk lutut pada Yesus? Yang sudah mencapai kepada yang benar. Kalau orang Kristen belum mencapai kepada yang benar, pendeta belum mencapai yang benar, tidak bisa
taat kepada firman. Tidak bisa bertekuk lutut kepada Yesus dengan dalih, dengan alasan yang bermacam-macam. Tapi kalau saya dan saudara sudah menjadi taat, Abraham bapaknya Yesus secara silsilah, secara manusia. Tetapi Yesus adalah anak Maria, yang Yusuf adalah bapaknya. Tetapi hanya sejarah. Fakta Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, yang menggenapkan ketidaktaatan seluruh manusia di muka bumi ini seluruh. Bukannya si A, si B, si C. Tidak ada yang taat. Tidak ada yang benar. Abraham taat karena bimbingan roh Tuhan. Maka penting gereja orang Kristen penuh dengan Roh Kudus, dibimbing dan nurut. Kalau tidak, jangankan perkara yang sulit, perkara yang gampang saja sulit melaksanakan. Ketaatan Yesus diakhiri dengan kematian. Mati itu akhir hidup. Saya dan saudara masih hidup. Apa yang akan terjadi? Tidak tahu. Ya, saya dinyatakan TG tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kaki saya bengkak. Saya bertanya kepada Tuhan, di mana kesalahanku? Kesalahanku adalah makan dengan gelojoh. Saya tidak merawat tubuh ini rumah Roh Kudus, rumah Allah. Kami biarkan asal mau yang mendatangkan satu kematian. Tetapi saya disadarkan, manusia mudah sadar, tapi manusia juga mudah lupa. Ini merawat fisik, merawat yang rohani. Kalau membutuhkan jam 12 malam, mungkin anaknya mau mati. Yesus tolong saya. Mungkin anaknya sakit keras. Yesus tolong saya. Tapi begitu sudah dalam angin sepoi-sepoi. Lupa. Kenapa saudara percaya pada Yesus? Ingat sejarah hidupmu. Bagaimana saudara kok bisa taat sampai sekarang? Ingat sejarah hidupmu. Karena apa? Jangan mudah melupakan sejarah hidup. Di sini Yesus anak Abraham taat sampai mati di atas kayu salib. Tetapi hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ketaatan terakhir itu sampai kalau mampu melakukan perintah tentang korban. Mari kita baca Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Ini ketaatan Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Kalau janji itu berkat, wah, semangat ya saudara. Kalau janji itu berkat, muda, tua, besar, kecil, semangat. Tapi kalau janji itu melewati korban,
seperti Abraham. Bawalah anakmu yang tunggal. Berat sekali, saudara. Padahal anak itu yang dijanjikan lewat SK akan menurunkan bangsa yang besar. Ini terakhir. Awal keluarlah ini. Saudara kan sudah keluar. Percaya kepada Yesus berarti sudah keluar dari karakter lama. Tapi apakah berlanjut? Apakah berlanjut, saudara? Setelah di tengah jalan banyak godaan. Seperti siapa? Seperti Adam dan Hawa tergoda. Kalau pengikutan kita tidak melekat sampai mati seperti Yesus. Sampai Abraham mengorbankan anaknya. Dan Abraham diberkati masa tua dalam segala hal. Ya, tidak berbangga dengan berkat-berkat dunia itu masih bisa ditiru oleh iblis. Tapi berkat kebenaran dalam iblis tidak ada. Hati-hati. Kalau saudara sudah diberkati secara finansial, hati-hati iblis menggoda. Untuk seperti Ananias dan Sapira. Menjual miliknya, dikorbankan untuk Tuhan, tapi hanya sebagian. Tidak jujur, tidak ikhlas melakukan segala sesuatu. Maka Ananias dan Sapira dihukum mati. Tidak jadi selamat. Ini gambaran. Ini contoh dalam Alkitab supaya saudara tidak sembrono hidup ini. Tetapi sungguh-sungguh memperhatikan firman. Memperhatikan firman yang telah menjadi manusia yaitu Yesus. Menjadi teladan. Dia walaupun Allah menjadi sama dengan manusia. Merendahkan diri. Rela mati di atas kayu salib. Tapi saudara yang hanya belum sampai mati, mungkin mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan, tidak ada sikap mengutamakan seperti Yesus. Ayo belajar. Ketika saudara mendengar firman seperti Abraham, apakah saudara mengutamakan panggilan itu? Meninggalkan bapak ibu, meninggalkan daerah penyembah berhala, meninggalkan lingkungan, meninggalkan suara orang banyak dan lain sebagainya. Apakah saudara berani? Apakah saudara berani mengambil pesan? Kalau tidak berani mengambil pesan, hanya maju mundur sampai kapanpun. Saudara tidak akan mendapatkan kebenaran yang ada di dalam yang benar. Satu manusia, yaitu Yesus, yang telah memberikan keteladanan kepada saya dan saudara, hidup dalam ketaatan. Melekat saudara, melekat di dalam Yesus. Sekali lagi, saudara mendengar firman di tempat ini, rasanya hingar-bingar, mau melakukan, tapi sampai di depan itu, saudara mulai digoda oleh iblis. Jangan taat, jangan patuh, jangan karena kamu butuh ini, karena butuh itu, sebab ini, sebab itu. Tidak yakin bahwa Tuhan itu bisa berbuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sulit. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya rindukan. Tapi segala sesuatu terjadi secara fisik maupun secara rohani. Depan kita sudah ada Papa nama GPDI Ebenezer, Kali Putih, Jalan Winung Sari. Saya mengucapkan syukur kepada sidang jemaat.
yang melakukan segala sesuatu yang baik. Kenapa bisa? Kenapa mungkin yang lain tidak bisa? Jangankan perkara besar, kecil saja tidak bisa. Karena apa? Digoda oleh iblis. Seperti siapa? Seperti Kain. Banyak dalih, banyak alasan. Ayo kita baca dalam Kejadian pasal 4. Ayat yang ke-3 sampai 7. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ini gambaran mempersembahkan sebagian itu korban tidak jujur, tidak ikhlas. Ditunda, nanti. Akhirnya dikurangi. Itu Kain. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ini pengertian mempersembahkan domba disembelih itu seluruhnya, sepenuhnya. Ikhlas seperti Yesus, ikhlas sampai mati. Bukan hanya sebagian. Ya teruskan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mendengarkan firman, hatinya panas. Yang tahu hati saudara-saudara sendiri. Panaskah hatimu mendengar firman? Bertemu dengan Tuhan, panaskah hatimu? Itu karakter Kain yang akan bawa kepada binasa. Ya, tapi kalau syukur. Aku ditegur, syukur, aku dikasihi. Itu roh Tuhan. Teruskan. Firman Tuhan kepada Kain. Ya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa dengar firman nunduk? Ndak nyenggele. Kenapa hatimu panas? Ya. Teruskan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, Ya. dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Yang berkuasa atas dosa malah dosa tidak ada kecuali Yesus. Digoda dengan apapun, tahta, kedudukan, kekayaan, tidak tergoda. Kalaupun saudara kaya, saudara tetap disiplin taat kepada Tuhan. Berbeda dengan yang tergoda ketika masih miskin, masih mungkin, waduh luar biasa kesungguhannya kepada Tuhan. Tapi bagaimana setelah saudara kaya? Penting saudara belajar pada firman. Dengar firman, hatimu panaskah? Mukamu muramkah? Itu dari iblis yang menggoda saudara. Tapi kalau kita kuat dalam keadaan, aduh, aku sadar, aku akan bertobat. Aku akan kembali kepadamu Tuhan. Kalau saudara sudah tersesat, seperti anak yang terhilang. Sudah main pelacur, sudah menghambur kekayaan uang dan lain sebagainya untuk hawa nafsu. Rasanya tadinya tidak apa-apa, akhirnya melarat. Orang yang jatuh dalam dosa itu melarat, bertahan dalam dosa itu akhir hidupnya melarat. Adam Hawa setelah jatuh dalam dosa, dia hidup di semak duri, melarat. Tapi Abraham diberkati karena taat. Sekarang saja saya sebenarnya, kalau kita menemukan kebenaran, tidak akan melarat. Tapi kan sudah terjebak dan godaan iblis. Iblis di depan pintu.
kalahkan dia. Kalau saudara ingin melarat hidupmu, jangan mencari kebenaran. Akhir itu akan melarat seperti Adam dan Hawa, hidup di tengah-tengah semak duri. Tapi kalau saudara ingin diberkati seperti Bapak Abraham, tinggalkan karakter dosa, karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan. Carilah kebenaran dengan sangat melekat. Aku usiaku hari ini genap 79 tahun. Yang saya dapatkan melekat. Ya, kemarin pertemuan dengan jenderal polisi dari Jakarta, anak-anak kolong, anak-anak tangsi, sandompleng istri saya. Pertemuan saya foto bersama. Saya disebut sangat dihormati Bapak Pendeta dan Mbak Puji yang saya hormati. Ya saudara, langsung ke Banjar, mau tidur tidak bisa. Tadi malam tidak bisa juga, tidak bisa tidur. Jam 11 aku bangun, baca firman. Jam 1 saya doa sampai jam 2. Setelah jam 2 tidur sampai pagi. Saya benar-benar ingin melekat. Ingin menyatu dengan kebenaran. Bukan hanya ngomong. Omongannya hebat. Firman Allah, omongannya rohani. Tapi sikapnya dengan Tuhan. Tidak menghormati. Mazmur 63 ayat 9. Ini Daud menjadi bapaknya Yesus. Ternyata dia benar-benar melekat. Mazmur 63 ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ini Daud. Apakah Daud tidak punya dosa? Oh, dosanya luar biasa, saudara. Merebut istri orang, membunuh suaminya dengan tipu musyiat jahat. Tapi ketika ditegur sadar dia, aku yang salah. Kesadaran ini penting. Tapi kekerasan hati, ya saudara, ini mendatangkan malapetaka. Lah saudara pilih yang mana? Kalau saudara mencari kebenaran, pasti diberkati. Pasti, masa tua pun diberkati. Kalau saya mencari kebenaran dengan sungguh, saya pasti diberkati. Tapi kalau sembrono, mengandalkan segala sesuatu yang ada, bukan mengandalkan kebenaran, mencelakakan hidup, tinggal tunggu waktunya kapan. Saya bukan memvonis, tetapi ini adalah firman Allah. Daud melekat. Ya saudara, melekat. Apa perintahnya dilakukan, ditegur yang keras, dia sadar, aku yang berdosa. Ya, Saul yang sudah begitu berbuat jahat kepada Daud, mestinya bisa dibunuh. Daud tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Tapi bagaimana Saul akibatnya? Mati bunuh diri. Daud mati telah menyerahkan tahta kedudukan kepada orang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Salomo, yang dilahirkan dari perempuan yang tidak dijinai, tapi diampuni oleh Tuhan, melahirkan anak yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat dosa kita, karena semua manusia telah berbuat dosa. Tidak menilai kesalahan kita. Yang dinilai bagaimana saudara. Kok bisa seperti saya, kok bisa saya menjadi orang Kristen. Yang tadinya bukan Kristen, kok bisa. Saya ditunjukkan kebenaran lewat Roh Kudus. Sejak itu saya melekat belajar seperti Daud. Maka saya tidak banyak dalih. Komitmenku jam 11 malam bangun.
membaca firman Allah, berdoa itu komitmen saya. Saya nggak akan main-main. Pernah aku berdalih, oh Tuhan, aku mau setengah jam lagi. Terus diingatkan Roh Kudus, kamu mulai tidak taat. Bangun. Karena Tuhan sudah bangunkan. Kenapa aku banyak dalih? Ya, kalau aku banyak dalih, banyak alasan, hanya menampilkan seperti orang Farisi, hal-hal lahiriah, tetapi yang rohani, yang batiniah, dinilai Tuhan salah. Tidak bisa menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Daud melekat. Coba melekat kepada Yesus itu kayak apa? Seperti Daud melekat kepada kebenaran. Enggak tahan Tuhan menopang dia. Dia menyadari sebagai manusia. Tapi karena dinilai oleh Allah, maka dikatakan Daud, bapaknya Yesus. Yesus Kristus anak Daud. Yang menggenapkan segala kekurangan anak Daud, raja. Salomo jatuh, semua jatuh. Digenapkan di dalam Yesus. Raja di atas segala raja. Yang tidak pernah kena goda, artinya yang tidak pernah kalah dengan godaan. Ayo, koreksi saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dunia ini, jangan ketika kita butuh berteriak-teriak, tapi ketika kita dalam keadaan nyaman, seenaknya, semaunya, ini itu, dan saya peringatkan dalam nama Yesus. Ini masalah kebenaran, bukan masalah agama, masalah kebenaran. Banyak orang mendambakan seseorang, mendambakan nabi, mendambakan si A, si B, si C. Tidak ada kebenaran dalam nabi siapapun. Dia hanya pengantara, pemberita firman yang digenapkan dalam Yesus. Firman menjadi manusia yang adalah kebenaran. Ini kita tidak boleh main-main. Ayo, yang sungguh-sungguh. Usia saya begini. Kapan Tuhan angkat? Semua mendoakan. Berikan perpanjangan umur. Ya, berikan perpanjangan umur. Dindieng. Supaya hamba-Mu diberi panjang umur. Kami masih membutuhkan Tuhan. Puji Tuhan. Oleh doa jemaat, saya diberi panjang umur. Ya, 79 tahun. Tepat nanti mendoakan meresmikan papa nama Gereja Ebenezer, artinya batu penolongku. Luar biasa. Saya tidak kira semuanya kenapa jadi. Yang tanpa dirancang. Tapi semua jadi. Tuhan menggunakan sidang jemaat untuk berpikir ini, berpikir itu. Yang sejalan dengan maunya Tuhan. Jadi tidak harus kita tuh merancang yang luar biasa. Nah sekarang kalau ada orang-orang mau mengikut Yesus, melekat. Aku mau mengikut engkau kemana saja pergi. Jawabnya, serigala ada liang, burung ada sarang. Tetapi anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Kristen yang hanya kembali di gereja Kristen, pulang kembali kepada sarang. Di gereja Kristen, pulang kembali sarang seperti burung. Tidak melekat. Tidak melekat. Nah, Tuhan mau melekatkan kita. Harus mau. Harus mau. Sebab Israel dilekatkan. Tetapi Israel menolak. Ya, Israel menolak dilekatkan. Tapi saya dan saudara harus mau dengan cara apa? Rela mendengar firman. Rombak bait Allah ini.
akan kubangun selama 3 hari. Yang dimaksudkan bait Allah adalah tubuhnya. Serigala dan liang, burung angsa sudah begitu hebat jadi orang Kristen, sudah begitu hebat berapi-api jadi orang Kristen. Kembali kepada liang, kembali kepada karakter daging, kembali kepada saran, kembali kepada bujukan iblis. Hati-hati, jangan yang menampilkan saya mau ikut kemana saya mau pergi, tapi Tuhan berkata, rombak bait Allah akan kubangun selama 3 hari. Yang dimaksud bait adalah tubuhnya. Ayo kita baca Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini kata Yesus, kata benar. Mau rombak gak? Ini kata benar. Yang benar, yang mempunyai benar, yang berkata rombak bait Allah yang hanya untuk jual beli, hanya mencari keuntungan. Kalau sudah untung besar, bangga, lupa siapa yang berikan keuntungan. Hati-hati sekali. Rombak akan kubawa selama 3 hari, kematian dan kebangkitan. Terus Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya. Tubuh dan kepala menyatu. Kalau kepala mengalami Yesus kematian dan kebangkitan, tubuh juga harus rombak mengalami kematian. Akan kubangun mengalami kebangkitan. Kalau Yesus mati dan bangkit naik ke surga, gereja Tuhan yang dibangun oleh Tuhan, yang rela merubah karakter, sifat tabiat yang tidak berkenan pada Allah, mau merubah, dibangun oleh Tuhan. Jangan sembrono, jangan seakan kami yang pernah sembrono bangsa Israel, maka sampai hari ini terkatung-katung karena menolak yang benar, saudara. Saya dan saudara yang sebenarnya tidak punya hak untuk menjadi yang benar, tapi punya hak karena ikhlas merombak. Jangan di gereja kayaknya mau merubah, saya mau merubah, tapi setelah di luar iblis membujuk. Kembali kepada liang, kembali kepada sarang. Hati-hati karakter ini. Kalau mendengar firman sudah mengambil keputusan, seperti saya pernah mengambil keputusan, kalau Om Yu bisa dengan jemaatnya, kami juga bisa, walaupun kecil. Dan kami rasakan sesuatu yang luar biasa. Jemaat taat. Sampai ada orang datang ke sini minta didoakan supaya memiliki jemaat taat. Jemaat di sini dinilai taat, saudara. Karena melihat tentunya gembalanya yang juga taat. Sekarang kita melihat kegagalan Israel karena tidak taat. Yeremia pasal 13 ayat 11. Yeremia pasal 13 ayat 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, menjadi umat, menjadi ternama,
terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Ini kegagalan Israel. Maunya Tuhan umatnya, keturunan Abraham itu dilekatkan seperti ikat pinggang. Melekat pada pinggang. Supaya terkenal, termasyhur dikatakan. Ya, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, terhormat bagiku. Tapi mereka itu tidak mau mendengar. Sama saudara, sudah dipanggil untuk dijadikan orang ternama, terpuji, terhormat. Tetapi saudara menyepelekan seperti bangsa Israel. Hancur. Silakan. Saudara mendengar firman ini, muramkah mukamu? Panaskah hatimu? Atau justru sadar, aku salah seperti Daud. Aku yang berdosa. Aku mengambil langkah pasti. Bukan mereka-reka firman Allah. Ini kebenaran bangsa Israel gagal. Karena tidak mau dilekatkan. Padahal kebenaran itu bagikan pokok anggur yang melekat itu ranting-ranting. Siapa yang mau dilekatkan? Siapa yang tidak mau dilekatkan? Yang mau dilekatkan. Ranting yang mau dibersihkan. Hingga buahnya makin lebat. Makin lebat, makin tua, makin diberkati oleh Tuhan. Luar biasa saudara. Kalau saudara merasakan ini, apakah makin tua saudara, makin banyak masalah. Ingat, sadar saudara, jangan diteruskan. Itu akan bawa kepada malapetaka, hidup akhirnya masuk dalam penghukuman. Tapi saya dan saudara, sebagai orang kafir, dipotong, dilekatkan, dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Benarkah saudara melekat? Ada dua macam. Saudara yang meremehkan firman tidak berbuah, pasti dipotong. Tapi saudara yang menghormati firman, melakukan berbuah banyak, pasti dibersihkan. Dan buahnya makin lebat. Karena di luar Yesus tidak bisa benar. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, Ya. dan aku di dalam dia, Ya. ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan sekali-kali orang Kristen di luar Kristus, di luar kebenaran. Rindukan kebenaran. Rindukan hidup melekat, mau dibersihkan. Jangan seenaknya. Jangan semaunya. Seperti ranting yang tidak berbuah, dipotong. Jadi kering dan dibakar. Di luar aku. Kalau sudah berhasil, bersyukurlah. Kalau saya merasa berhasil pelayananku, aku bersyukur. Berarti pelayananku berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara berhasil mengikut Tuhan dengan baik, digembalakan dengan taat, bersyukurlah. Berarti saudara hidup diperkenan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara kembang kempis, hati-hati, bertobatlah. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan sampai kita tidak bertobat. Sebab saudara, kalau saya dan saudara sungguh-sungguh melekat, sekali lagi saya kagum
dengan jemaat di tempat ini. Saya kagum. Ya, saya katakan semua jemaat soal berbuat dan tidak, haknya Tuhan menilai, bukan saya. Tapi mayoritas atau saya katakan, saudara semua mewakili jemaat luar biasa. Apa yang kita butuhkan tidak pernah kita jual beli. Tidak pernah kita membutuhkan ke sana kemari. Tuhan sudah menyediakan didikan untuk berhasil. Didikan untuk berhasil itu membutuhkan ketaatan menghadapi tantangan, godaan. Jangan sekali lagi mudah beralasan, berdalih. Ayo kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ayat 9 sampai 12. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ya cukup. Yang saya katakan minggu kemarin, Elia dipakai Tuhan sempat putus asa. Sempat putus asa. Sudah melakukan perintah Tuhan jadi hamba yang giat. Kalau saya dan saudara ini apa? Ya saudara, sampai melawan nabi-nabi Baal. Nabi Baal dibunuh semua. Tapi kalah dengan Ismail, dikejar. Gambaran iblis mengejar kita. Di mana bersembunyi? Di gua. Tapi Tuhan mau menolong. Apa kerjamu di sini? Apa Paulus? Kerjamu di sini? Ayo, naiklah ke atas gunung. Nurut naik ke atas gunung. Yang dijumpai apa? Angin badai. Kuat gak Paulus? Menghadapi angin badai. Kuat gak saudara? Menghadapi angin badai. Atau sudah mulai surut? Menghadapi gempa. Mengguncang keluarga, rumah tangga, ekonomi, kuatkah? Datang api pencobaan, terbakarkah? Atau masih tetap utuh? Mendengar firman dan melakukan, bagikan bangun rumah yang materinya dari emas, perak, batu. Tapi yang mendengar firman tidak melakukan, ini akan terbakar nanti. Elia tetap setelah datang angin sepoi-sepoi. Di balik penderitaan sengsara. Seperti saya, puji Tuhan. Aku tidak pernah tergiur dengan iming-iming yang lain. Kami tetap, inilah panggilanku di tempat ini. Walaupun menghadapi badai, menghadapi gempa, menghadapi api cobaan. Dan sekarang
umur 79, angin sepoi-sepoi. Melihat jemaat makin taat, makin setia. Luar biasa kebaikan Tuhan. Mari pemain musik, kita nyanyikan Allahku, tahirkanlah aku. Tahirkanlah hatiku ya. Hapuskanlah segala pelanggaranku. Ciptakan Siapa yang mau dihapus dosanya? hati yang suci. Mukamu tidak muram, hatimu tidak panas. Tapi kan ternyata hati panas, muka muram, iblis di depan pintu akan memusnahkan saudara. Dengan roh Haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara. tahirkanlah hatiku. Hapuskanlah segala pelanggaranku. Jangan mengeraskan hati seperti bangsa Israel. Haleluya. Hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh. Baharui batinku dengan roh yang teguh. Baharui batinku dengan roh yang teguh. Allah yang kami sembah luar biasa. Tuhan sudah menyatakan kebenaran menjadi manusia. Bukan hanya suara yang sering kami bantah. Seperti bangsa Israel hanya mendengar suara. Selalu membantah, akhirnya gagal. Tidak menerima kebenaran. Tetapi kami bangsa kafir yang menerima firman yang telah menjadi manusia, memberikan teladan kepada kami. Walaupun Allah tidak menganggap setara dia dengan Allah, tetap menjadi manusia, rela mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya dia ditinggikan, dimuliakan. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut yang ada di langit, bumi, dan di bawah bumi, Yesus adalah Tuhan. Biar semua kami yang mendengarkan firman ini semua menghargai firman-Mu Tuhan. Nanti akan mengalami keubatan yang dahsyat, yang luar biasa. Karena yang kita hadapi adalah angin badai, gempa bumi, dan api yang menakutkan. Tapi Elia tetap setia. Angin sepoi-sepoi diperintahkan untuk memberkati Yehu, memberkati Elisa yang calon generasi penerus. Elisa
menjadi hamba Tuhan, menjadi nabi yang melanjutkan tugas Elia. Terima kasih. Kami berdoa untuk papan nama yang dipasang di depan itu. GBDI, Ebenezer, Kali Putih, Jalan Winongsari, Kaliwiro. Hari kami tabiskan, kuatkan nama itu. Pak Ebenezer adalah batu penolong. Kami jemaat itu ditolong oleh Yesus sebagai batu karang yang teguh. Terima kasih banyak Bapak. Berkati semua jemaat-Mu tak terkecuali siapa saja yang mendengar firman ini. Engkau berkati ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita angkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah ke berkat damai sejahtera di Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara semua. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.
Firman Tuhan pengumuman akan saya berikan.